Poluan Ayu Kirana, dengan seragam rapi, melangkah tenang di koridor markas polisi yang usang. Matanya tajam, namun sorotnya menyimpan gema kelelahan batin. Aroma disinfektan bercampur debu memenuhi indera, menciptakan suasana hambar. Ia baru saja menyelesaikan laporan rutin, merasa ada kekosongan di balik rutinitasnya. Panggilan darurat memecah kesunyian malam. Di sebuah rumah kumuh pinggiran kota, tubuh seorang wanita muda tergeletak tak bernyawa. Tim forensik buru-buru menyimpulkan bunuh diri, tapi Ayu merasakan ada yang janggal. Udara dingin menyusup tulangnya, membawa firasat buruk yang mengendap kuat di benaknya. Ayu memeriksa detail kecil, goresan samar di leher, posisi benda yang tak wajar. Instingnya berteriak, bukan bunuh diri. Ada tanda-tanda perlawanan yang diabaikan. Ia merasakan beban berat di dada, dorongan untuk menggali lebih dalam, melawan kesimpulan instan yang terkesan dipaksakan. Di ruang kerja yang pengap, Ayu mempresentasikan temuannya pada Komandan Harsono. Sang komandan menanggapi dengan desahan lelah, meremehkan, dan menolak memperpanjang investigasi. Ia menekankan perlunya menjaga citra lembaga, mengabaikan fakta demi stabilitas semu yang rapuh. Frustrasi mergelegak, namun tekad Ayu semakin membara. Sepulang dinas, ia kembali ke lokasi, mencari celah. Ia menyusuri lorong gelap, mengamati tetangga yang tampak ketakutan. Rasa keadilan mengalahkan rasa lelah, mendorongnya untuk bertindak sendirian di luar prosedur resmi. Di balik pot bunga pecah yang berserakan, Ayu menemukan secari kertas dengan nama samar dan nomor telepon. Ini bukan bunuh diri. Nama itu berbisik tentang kemungkinan adanya keterlibatan pihak ketiga. Jantungnya berdebar kencang antara takut dan antusiasme investigatif yang membara. Ayu diam-diam melacak nama yang ia temukan. Informasi itu mengarah pada seorang pengusaha lokal berpengaruh yang dikenal memiliki koneksi di kepolisian. Sebuah rasa dingin menjalar di punggungnya, menyadari skala masalah yang mungkin ia hadapi, jauh lebih besar dari dugaan awal. Sebuah panggilan misterius masuk ke ponsel Ayu, menyiratkan peringatan agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan ini. Suara tanpa identitas itu terdengar mengancam, seolah sistem mulai menyadari gerakannya. Udara di sekelilingnya terasa menekan, sesak, mencekam. Di kamarnya yang sunyi, Ayu menatap cermin. Bayangannya tampak lelah, namun matanya memancarkan keteguhan. Apakah ia akan mundur atau terus berjuang demi kebenaran yang mulai tampak? Konflik batin mengoyak ketenangan, mempertanyakan harga integritas di tengah sistem yang busuk. Ayu menemukan bahwa korban ternyata memiliki hubungan rahasia dengan keluarga Komandan Harsono. Sebuah foto lama, tersembunyi, menunjukkan kedekatan yang mencurigakan. Fakta ini mengikatnya lebih dalam, ke dalam jaringan yang lebih gelap dari dugaannya semula. Ia terperangkap dalam labirin kebohongan. Penemuan hubungan korban dengan keluarga Komandan Harsono membuat Ayu gemetar. Markas polisi, tempat ia bersumpah mengabdi, kini terasa asing dan penuh jebakan. Setiap tatapan, setiap percakapan terasa menyimpan motif tersembunyi. Ayu mulai meragukan semua orang di sekitarnya. Dengan hati-hati, Ayu mulai menyusup ke data arsip lama. Ia mencari kasus-kasus serupa yang mungkin ditutup dengan cepat. Pola yang mengkhawatirkan mulai terkuak. Beberapa insiden kematian wanita muda di wilayah tersebut disimpulkan bunuh diri tanpa penyelidikan mendalam. Seorang rekan, Bribtu Rian, yang selama ini tampak acuh, tiba-tiba menunjukkan perhatian yang mencurigakan. Ia mendekati Ayu, mencoba mengorek informasi, namun sorot matanya menyimpan rasa takut dan kewaspadaan. Ayu merasakan adanya ambiguitas dalam setiap gerak-geriknya.
Ancaman fisik mulai nyata. Sebuah ban mobil Ayu kempes dengan sengaja, dan sebuah catatan berisi pesan peringatan ditempel di kaca depan. Udara di sekelilingnya terasa menekan, menciptakan paranoia yang mendalam. Ia merasa terus diawasi, setiap gerakannya dipantau. Ayu menemukan lebih banyak bukti. Korban bukan hanya satu, melainkan bagian dari jaringan perdagangan manusia terselubung. Para korban, semuanya wanita muda dari latar belakang sederhana, dieksploitasi dan kemudian dibungkam. Jantung Ayu mencelos, menyadari kebrutalan di balik kasus ini. Bribtu Rian akhirnya mendekati Ayu lagi, kali ini dengan ekspresi putus asa. Ia mengakui keterlibatannya dalam kasus sebelumnya, dipaksa bungkam oleh tekanan atasan. Rian menawarkan bantuan, namun matanya memancarkan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin menimpa mereka. Ayu dan Rian diam-diam bertemu di sebuah kafe terpencil. Rian memberikan Ayu informasi kunci tentang sosok dalang di balik jaringan itu. Seorang pejabat tinggi yang punya pengaruh besar di kota, sering bekerja sama dengan Komandan Harsono. Angin dingin menusuk tulang Ayu. Ayu menghadapi konflik batin. Haruskah ia percaya pada Rian yang pernah menjadi bagian dari sistem yang korup? Rasa takut bercampur dengan dorongan untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar. Ia merasa terombang-ambing antara harapan dan rasa pengkhianatan mendalam. Ayu menyelinap ke kantor Komandan Harsono di malam hari. Ia menemukan berkas-berkas rahasia, termasuk laporan keuangan mencurigakan yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia itu. Korupsi dan kekerasan terjalin erat, membentuk monster yang jauh lebih besar dari dugaannya. Ketika Ayu hendak pergi, ia mendengar suara langkah kaki. Seseorang telah mengikutinya. Ia bersembunyi di balik lemari, jantungnya berpacu kencang. Sosok itu melintas, tak lain adalah Bribtu Rian. Matanya memancarkan ambiguitas, antara melindungi atau mengkhianati. Ayu kini curiga pada semua orang. Setelah melihat Rian, Ayu merasa semakin sendiri dalam perjuangannya. Ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Bukti-bukti yang ia kumpulkan terasa membakar tangannya, terlalu berbahaya untuk disimpan, terlalu penting untuk diabaikan. Keresahan menggerogoti setiap detiknya. Ayu memutuskan untuk membocorkan informasi kepada media yang ia kenal, seorang jurnalis investigatif yang punya reputasi bersih. Dengan tangan gemetar, ia mengirimkan sebagian kecil data sebagai jaminan agar kebenaran ini tidak bisa dibungkam seluruhnya. Reaksi keras dari institusi tak terhindarkan. Ayu dipanggil ke hadapan Komandan Harsono, wajahnya tegang dan murka. Harsono menuduhnya melakukan pelanggaran prosedur dan membocorkan rahasia negara. Atmosfer ruang interogasi terasa mencekik, penuh ancaman terselubung. Berita tentang skandal perdagangan manusia dan korupsi di kepolisian mulai menyebar, meskipun samar. Masyarakat mulai bertanya, tekanan publik tumbuh perlahan. Ayu merasakan campuran antara harapan dan ketakutan atas badai yang telah ia picu. Keluarga Ayu mulai menerima ancaman tak langsung, telepon misterius, surat tanpa nama, mengancam keselamatan orang-orang terkasihnya. Beban moral menghimpitnya, mempertanyakan apakah pengorbanan ini sepadan dengan risiko yang harus ditanggung orang-orang yang tidak bersalah. Rian, terpojok oleh penyelidikan internal dan ancaman dari dalang, akhirnya membuat pengakuan penuh. Ia menyerahkan semua bukti yang ia miliki, termasuk rekaman percakapan dan transfer uang haram yang melibatkan petinggi, termasuk Harsono dan pejabat tinggi lainnya. Kebenaran terungkap. Jaringan itu tidak hanya melibatkan perdagangan manusia, tetapi juga pencucian uang dan penyuapan besar-besaran yang dilindungi oleh sistem hukum yang korup. Pejabat tinggi yang menjadi dalang utama terungkap, ia adalah politisi lokal yang disegani. Komandan Harsono ditangkap. Politisi itu juga diseret ke meja hijau. Publik menuntut keadilan.
Ayu, meski merasa lelah, merasakan kemenangan pahit. Ia telah membayar harga yang mahal, reputasinya di kepolisian hancur, dan keluarganya harus hidup dalam bayang-bayang ancaman. Ayu memilih mengundurkan diri dari kepolisian. Ia tidak lagi bisa bekerja di sistem yang telah begitu melukainya. Ia menerima pengakuan publik atas keberaniannya, namun di dalam dirinya ada kekosongan. Keadilan sejati terasa seperti ilusi yang tak pernah sepenuhnya tercapai. Di sebuah sudut kota yang sepi, Ayu menatap senja yang memerah. Ia telah mengungkap kebenaran, namun harga yang dibayar terasa berat. Kemenangan ini meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Ia kini berjalan sendirian, membawa beban kebenaran yang sunyi.